Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu guru SDN 83 pada pagi hari ini saya akan sedikit melakukan diseminasi terkait modul 1.4 aksi nyata guru pergerakan atau kesatuan mengenai disiplin positif. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin diri. Di dalam modul 1.4 kami mempelajari bahwa Ki Hajar Dewantara atau Mahathir menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya adalah disiplin diri. Jadi disiplin diri itu untuk menimbulkan rasa disiplin tidak hanya terhadap anak-anak ya Bapak Ibu, terkadang diri kita sendiri aja, terutama saya sendiri, disiplin itu sulit. Jadi disiplin itu muncul atas dasar kesadaran diri. Tidak ada faktor dari ekstern atau intern. Nah, dari disiplin inilah yang akan membentuk kepribadian dari seorang murid dan juga kita tentunya sebagai seorang murid. Nah, di dalam disiplin diri itu akan menimbulkan atau akan terbukalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang biasa kita sebut dengan tanggung jawab, keadilan, kejujuran, bersyukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, percaya diri, rajin, komitmen, dan lain-lain. Itu yang biasa kita tinjau dari sikap dan perilaku anak-anak ya. Yang ketiga ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu sebenarnya melakukan sesuatu itu atas dasar 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, terus mendapat pengakuan dari orang lain, salah satunya. Yang pertama kita bahas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu dalam kehidupan pasti tidak mau hidupnya tidak nyaman. Semua orang pasti menginginkan rasa nyaman dalam hidupnya, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jelas kita bekerja atau apapun pasti yang pertama kita inginkan adalah imbalan dan penghargaan dari orang lain bahwa kita itu bisa. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pengakuan tadi itu juga sama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya yang biasa kita pakai, hanya saja mungkin kalau sekarang kita sebutnya keyakinan kelas. Kalau dulu kita biasa sebut dengan peraturan kelas. Sebelum kita masuk ke kelas, kita masing-masing biasanya kita membuat peraturan kelas ya Bapak Ibu. Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya kan sifatnya memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita mengajak anak-anak untuk mengeluarkan pendapat. Apa sih kira-kira keyakinan yang akan kita buat yang timbul dari dalam diri kamu, kamu yakini, kita gabungkan, lalu kita sepakati bersama supaya
dalam kegiatan sehari-hari itu anak-anak tidak melanggar. Jadi timbulnya dari dalam diri mereka sendiri. Kalau peraturan kan lebih kita yang membuat ya Bapak Ibu. Kayak misalnya nggak boleh terlambat, terus harus piket, terus lagi misalnya apa lagi? Upacara. Kalau enggak dihukum. Kita yang membuat, terus nanti ada sanksi sosialnya. Tapi kalau keyakinan kelas ini, kita tanyakan ke anak-anak, apa sih kira-kira keyakinan yang kamu mau buat, kita kumpulkan, lalu kita ubah kalimat-kalimatnya menjadi kalimat positif, setelah itu digabungkan menjadi satu dengan kesepakatan kelas. Ya, ini tadi pembentukan keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Intinya lebih rinci lah, konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, maksudnya sifatnya berglobal. Kayak misalnya piket kelas, atau misal lagi menaruh sepatu anak-anak di tempatnya. Kan piket kelas dengan menaruh sepatu anak-anak pada tempatnya kan sama-sama kerapihan dan kebersihan ya. Bisa kita jadikan kalimatnya nggak dua itu, jadi kita ubah menjadi misalnya kerapihan dan kebersihan kelas. Jadi lebih lebih spesifik lah. Jadi nggak banyak seperti peraturan kelas kalau keyakinan kelas. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya seperti saya bilang tadi, kayak kalau misalnya piket, ada piketnya, ada menyiram tanaman. Terus juga yang kayak gitu bisa dijadikan satu menjadi kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Jadi kalimatnya lebih spesifik aja, tidak terlalu panjang seperti peraturan kelas. Terus berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Kalau peraturan kelas itu biasanya wali kelas yang nentuin kalau zaman dulu. Tapi kalau keyakinan kelas ini, semua pendapat anak murid kita gabungkan jadi satu. Terus gimana kalau misalnya muridnya banyak Bu? Ya itu tadi, makanya kita buat kalimatnya tidak terlalu banyak, kita jadikan universal, pernyataan universal. Terus yang itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini kita tinjau lagi, kira-kira dijalankan dengan baik atau tidak. Lanjut. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Jadi ada 3. Kalau kita mau menghukum anak-anak itu kan ada 3 caranya. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah restitusi ini tadi yang kita pelajari di modul 1.4. Hukuman sama konsekuensi itu hampir mirip. Jadi hukuman atau konsekuensi itu bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan yang melanggar hukum sebagai akibat langsung dari tindakannya. Biasanya kalau misalnya anak telat, kita suruh bersihin WC, itu sebenarnya tidak bagus ya Bapak Ibu. Tapi kenyataan di lapangan kita masih sering lakukan. Terus tujuan utama dari hukuman dan konsekuensi ini memberikan hukuman dan penghukuman terhadap pelaku sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan. Hukuman dan konsekuensi ini sebenarnya tidak baik untuk mental anak-anak.
Karena anak-anak itu akan mengingat sampai nanti apa yang sudah kita perbuat ke mereka. Mereka akan terbayang-bayang dan suatu saat mereka akan melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita tidak memutus mata rantai dari perilaku, hukuman, dan konsekuensi itu tadi. Walaupun sebenarnya kalau ngomong enak banget, kita ngomong enak banget kayaknya Bu Indri ngomong enak banget mau konsekuensi hukuman. Tapi kenyataan di lapangan memang seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang baik itu adalah ternyata restitusi. Jadi restitusi ini proses pemulihan atau penggantian kerugian yang diderita. Jadi orang yang melanggar atau anak yang melakukan kesalahan itu nanti akan kita buat segitiga restitusi. Coba lanjut. Ya, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini langkah-langkahnya, saya ngeditnya agak ini. Yang pertama, ternyata kalau anak berbuat salah itu harus kita lakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di dalam menstabilkan identitas ini kita dituntut untuk menenangkan anak-anak dulu, menenangkan anak-anak bahwa di sini ada ininya ya, kalimatnya dalam menstabilkan identitas. Ada contoh kalimatnya. Misalnya kita panggil anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, kita tanya. Kita buat pernyataan begini, tidak ada manusia yang sempurna. Semua pernah melakukan kesalahan. Nah, itu menstabilkan dulu Bapak Ibu. Kita buat anak itu tenang dulu dengan apa yang sudah mereka perbuat. Jadi kita utarakan kata tidak ada manusia yang sempurna. Semua pernah melakukan kesalahan. Jadi anak tenang dulu kan, nggak yang kita panggil terus datang, dia takut. Oh, saya dipanggil nih ke kantor, pasti ada apa-apa. Ngeliat apa Bu Indri, Bu Yana, mukanya udah ini, gitu. Tapi saya juga masih sering sih, tiba-tiba langsung marahin anak gitu. Cuma ini pengalaman aja, pembelajaran yang sudah saya dapatkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu sudah menenangkan, menstabilkan anak, kita dulu sama anak, kita tanya, kamu sudah melakukan kesalahan apa? Ibu atau bapak yakin kamu melakukan kesalahan itu atau melakukan hal itu pasti ada sebabnya. Nah, kenapa? Itu yang validasi tindakan yang salah. Baru nanti anak ceritakan Bapak Ibu, ini loh Pak, saya ini gini. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tadi kan sebelumnya kita sudah bahas keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi itu yang sudah kita buat di kelas, itu salah satunya adalah pasti berisi hal yang tidak boleh dilanggar. Kan jadi anak udah ngerti tuh Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Nah, saat dia melakukan kesalahan tadi, kita tanya lagi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalimatnya begini, kita kan sudah buat keyakinan kemarin yang sudah kamu sepakati dari kamu yang kamu langgar. Kira-kira apa sih keyakinan yang kamu langgar? Nanti si anak baru jelasin, oh iya Bu, saya tidak piket misalnya.
Jadi apa kira-kira keyakinan kelas yang kamu langgar? Iya, saya nggak pikir. Nah, berarti kamu menyadari kan hal tersebut sudah kamu langgar? Iya Bu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Nanti si anak pikir sendiri, jangan kita Bapak Ibu, jangan kita. Nanti anak-anak pikir sendiri, oh iya, untuk selanjutnya saya akan begini. Solusinya ada di anak. Jadi kita itu hanya sebagai fasilitator aja. Jadi di langkah segitiga restitusi ini, si anak itu menyadari diri sendiri, mengakui, dan timbul dari dalam diri mereka bahwa apa yang mereka lakukan yang salah itu harus mereka ubah. Tanpa harus kita, pokoknya kamu harus gini ya anak-anak, jangan ganti. Gitu. Langkah dari segitiga restitusi yang bisa kalian pelajari. Selanjutnya, nah karena sudah saya sampaikan tadi segitiga restitusi, saya minta pendapat Bapak Ibu. Kira-kira kan ada 5 posisi kontrol ternyata kita sebagai guru. Yang pertama itu menghukum, kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Menurut Bapak Ibu, kira-kira yang baik itu sebenarnya sebagai seorang guru itu yang mana sih yang harus kita cerminkan dari kelima posisi kontrol tersebut? Mungkin saya akan berikan sticky note, Bapak Ibu bisa tuliskan apakah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan nanti saya minta tolong alasannya kenapa. Alasannya disebutin aja di mana Bapak Ibu? Bisa? Saya. Kayaknya semuanya kan cuma sedikit kan gurunya. Alasannya boleh di sini Bu. Gak usah, nanti saya tanya aja Pak. Aduh, jawabnya apa gue? Jadi sebutin aja kira-kira yang menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, kira-kira yang mana yang baik yang kita cerminkan sebagai seorang guru. Dan nanti saya tanyakan kenapa alasannya. Gak apa-apa Bapak Ibu, kan kita sharing. Jadi nggak usah tegang-tegang. Pemantau, nyontek. Udah kayak anak pau. Nyontek sih. Udah nyontek. Salah satu aja kan? Ya. Sama-sama aja. Bu sudah ya Bu? Sudah. Pegang aja gitu. Lewat nih. Pegang aja. Siapa dulu? Pak Ali, apa Pak? Kelihatan nggak Bu? Pak Ali, Jawabannya membuat rasa bersalah. kenapa Pak? Karena dengan adanya pembuat rasa bersalah ini, maka anak-anak ini akan mengetahui di mana loh kesalahan saya. Kok saya bisa ditegur atau dihukum atau yang lainnya? Karena dia merasa, oh saya ini loh, kok saya dikasih tugas sama gurunya kok malah mencak-mencak, nggak karuan. Makanya ditegur atau dikasih pulang belakangan. Ya, memantau perilaku peserta didik untuk tidak mengulangi perbuatan yang kurang baik. Gitu. Terima kasih Pak Tri. Bu Suas. Kalau saya ini sebagai teman, karena dengan anak dijadikan sebagai teman, apapun yang kesusahan dia, kesulitan dia, terus apapun yang terjadi di dalam keluarganya di rumah bisa dikemukakan karena kita hanya dia teman.
Itu contohnya waktu itu saya masih hanya dari kelas 1, anak kecil aja, yaitu setiap hari harus ini menyita saya, harus ditunggu di bangkunya. Jadi dia nggak mau nulis, nggak mau segala macam kalau nggak ditunggu. Terus setelah saya Terima kasih. Oke, teman-teman semua ya jawabannya. Jawabannya beraneka ragam, tapi nggak ada yang milih apa ini? Manajer ya. Oke. Kalau Pak Tri tadi kayaknya Suka menghukum, Hukum ya. menghukum, tapi dampaknya nanti akan ke pembuat rasa bersalah, terus jadi pemantau, mencakup 3-nya. Ya. Saya juga dulu sebelum mempelajari modul ini Bapak Ibu, saya termasuk orang yang nomor 1, 2, 3. Tapi ternyata setelah mempelajari modul ini, kita dibuat dibuka cara berpikir. Yang pertama kita bahas ya Bapak Ibu. Yang pertama penghukum ke Pak Ali tadi ya. Oh ya penghukum, Pak Tri penghukum. Kadang-kadang kita ini sebagai guru gini sih ya, dibuat emosi. Anak-anak itu nggak ngerti kalau nggak dengan cara dihukum. Udah itu udah sehari-hari lah kita temukan. Bahkan jangankan sama anak murid, anak kita sendiri aja kita sering hukum gitu. Nah, penghukum ini biasanya ketika anak-anak melakukan kesalahan kita langsung hukum. Misalnya kamu terlambat bersihin WC, kamu terlambat pungutin sampah. Saya juga masih sering sekarang masih ini. Ternyata itu salah. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apa yang sudah kita lakukan ke anak-anak itu akan membekas dan akan terus dilakukan. Nanti tidak menutup kemungkinan suatu saat kalau anak jadi guru begitu lagi. Iya. Betul-betul nggak memutus rantai itu tadi gitu, karena ya begitu kayak ya saya curhat aja nih ya, di keluarga saya bapak itu keras, turun lah ke kami anak-anak juga gitu. Nah itu terus terjadi. Saya menyadari bahwa ini nggak akan putus kalau nggak kita berubah. Cuma sulitnya kadang-kadang kan faktor dari lingkungan. Anak-anak kayak anak-anak kita ini lingkungannya ya bukan saya ini suku ya, orang Lampung keras. Jadi kalau misalnya ini mungkin sulit untuk realitanya. Kalau teori mah enak ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini Pak Ali tadi ya Pak. Nah, pembuat rasa bersalah ini ternyata juga masih salah, masih kurang ini ya. Karena pembuat rasa bersalah ini contoh kalimatnya, kamu kok begitu nak, ibu kecewa loh sama kamu. Jadi anak-anak itu jadi kayak mana? Udah saya melakukan kesalahan, ibu ini jadi kecewa. Waduh, berarti saya ini bikin kecewa ibu nih. Jadi anak-anak itu kepikiran, wah berarti saya ini tukang ngecewain, saya ini tukang ini. Terdoktrin di dalam pikiran anak-anak itu, jadi insecure anak-anak ya, jadi merasa bersalah terus. Jadi nanti nggak jadi pede ya anak-anak. Itu ya Pak. Yang ketiga teman, tadi Bu Sulas ya, teman ini sebenarnya bagus, sudah mendekati bagus. Kayak ayo nak kita bareng, ayo nak kita berdiskusi, ayo nak sama ibu duduk bareng. Tapi kadang-kadang Bu, anak-anak itu ada yang hujat, ada yang dia menganggap bahwa itu baik, ada juga yang anak-anak kadang-kadang sudah batasan usia antara guru sama anak-anak. Jadi itu sih paling yang kelebihan dan kekurangan dari kelima posisi kontrol itu tadi.
Ini tugas guru hanya sebagai pemantau. Kalau misalnya anak sudah tidak menunjukkan apapun, biasanya kalau anak udah baik nih dari melakukan kesalahan, udah kita lepas. Jadi kita tidak tidak secara berkesinambungan tulus untuk merubah anak. Jadi paling kita pantau dikit saja. Yang kelima, ternyata di dalam modul ini kita harus menjadi guru yang posisi kontrol sebagai manajer. Kita serahkan semuanya ke anak-anak. Walaupun sebenarnya kalau saya masih ini juga sih Bapak Ibu, masih kurang paham juga, dan apa bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi posisi manajer ini kita memakai segitiga restitusi tadi. Segitiga restitusi. Nah tadi stabilkan. Tiga, ini tadi susunan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas tadi. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan ya itu tadi, kita harus legowo Bapak Ibu, hijrah hati. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Pertama. Yang kedua, validasi tindakan. Kalau kamu melakukan kesalahan, pasti kamu punya alasan. Kenapa? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita sudah buat keyakinan kelas tadi yang diyakini oleh mereka di kelas, yang sudah disepakati oleh mereka. Jadi ketika mereka melanggar, kita akan tanyakan ke mereka, apa sih keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Baru kita tanya solusinya apa untuk ke depan. Jadi kita itu sebagai manajer memfasilitasi anak saja. Anak-anak yang melakukan kesalahan, mereka yang mencarikan solusi atas kesalahan tersebut. Karena di dalam guru penggerak ini memang mengajarkan bahwa anak-anak itu dituntut untuk merdeka. Kita sebagai guru itu secara tidak langsung harus hijrah hati Bapak Ibu. Hijrah hati, menerima semua kodrat yang ada di dalam anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apalagi zaman sekarang kan teknologi sudah semakin canggih. Dan kalau kita mau jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, yang ada kita yang dihukum. Kebalikannya, kita yang diviralkan, kita yang dihukum. Jadi, walaupun sebenarnya malah anak-anak semakin memuncak sih menurut saya di era seperti ini nanti. Semuanya balik ke diri kita masing-masing. Saya hanya menyampaikan sedikit materi mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sharing segitiga restitusi ini tadi, bahwa dalam pendidikan di kurikulum merdeka ini anak-anak dituntut merdeka. Makanya kan anak-anak dibebasin mau boleh pakai pembelajaran berdiferensiasi, walaupun saya sebenarnya juga belum. Anak-anak itu dibolehin pakai gambar, pakai suara, mau nonton YouTube boleh, mau pakai gambar boleh, sesuai dengan keinginan anak masing-masing. Misalnya anak-anak yang geraknya aktif pakai olahraga, anak-anak yang suka seni pakai senian, anak-anak yang sukanya sains itu mau pakai sains. Harusnya berdiferensiasi lagi. Cuma kan karena keterbatasan kita mungkin pelan-pelan. Satu yang pasti keterbatasan. Mungkin itu saja Bapak Ibu mengenai destinasi aksi nyata maupun sampai kehidupan dari saya. Semua itu balik lagi ke diri kita. Jadi saya tidak bisa memaksakan Bapak Ibu harus seperti apa.
minimal saya sudah memberitahukan, destinasikan. Semua tergantung dari diri, fasilitas, sarana prasarana yang kita miliki. Semua itu memang harus kita jelaskan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari yang kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum